Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ketika seorang berada di depan hakim. Misalnya ada orang, saya didolimi Pak Hakim. Hakim kan tanya, siapa yang dolimi kamu? Si Fulan. Berarti diceritakan kejelekannya enggak? Ceritakan kan? Si Fulan dolimi saya. Kalau enggak, saya enggak mau cerita. Ya untuk apa ke pengadilan? Ya, saya dipukul saya didolimi suami saya. Kedoliman apa yang dilakukan suamimu? Saya enggak mau, itu ghibah misalnya kan. Akhirnya ya enggak selesai masalah. Berarti di situ memang harus cerita. Yang kedua, orang yang bertanya kepada seorang tentang seorang yang orang itu punya ciri tertentu. Misalnya Muhammad, orang nggak tahu Muhammad yang mana. Misalnya dia pincang, Muhammad yang pincang. Nah, kita ceritakan kejelekannya, itu boleh. Ya, dan maksud kita bukan menghina. Ya, kita menceritakan seperti itu, maksud kita bukan menghina. Kemudian yang ketiga, menceritakan keburukan yang bisa membahayakan agama dari keburukan seseorang. Misalnya ada orang berkata mencela agama, maka kita ceritakan dia. Orang ini mencela agama gini, supaya orang tidak mengambil ilmu kepada orang tersebut. Dan ini boleh. Karena kalau orang mengambil ilmu kepada orang tersebut, maka akan tersebar pemikirannya yang rusak. Contoh seperti di zaman tabi'in, muncul seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ini orang Basra, diceritakan oleh Imam Muslim. Orang pertama yang bercerita tentang takdir. Dia nggak percaya dengan takdir. Maka ada dua orang ulama bertanya kepada Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar setelah memberikan nasihat-nasihat, maka beliau mengatakan, "Idza laqitum haula", kalau kalian berdua ketemu dengan orang-orang seperti ini yang tidak percaya dengan takdir, akhbirhum anni Abdullah bin Umar bari'un minhum wa hum bura'un minni. Sampaikan kepada dia, saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari orang itu dan orang itu juga berlepas diri dari saya. Nah, itu menunjukkan boleh. Kemudian tadi orang yang datang tadi bercerita kepada Abdullah bin Umar tentang kejelekan orang tadi. Jadi orang yang mustafti, minta fatwa. Kalau minta fatwa boleh. Kalau saya dikasih begini sama orang, ada orang begini-gini, gimana hukumnya? Berarti dia harus cerita kejelekannya. Supaya kejelekan tadi diceritakan hukumnya oleh orang yang dimintai fatwa tadi. Jelas ya? Itu beberapa hal yang menunjukkan ada beberapa kondisi di mana kejelekan bisa diceritakan. Jadi ghibah itu hukum asalnya apa? Ghibah, hukum asalnya apa? Haram. Hukum asalnya haram. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Kemudian apa lanjutannya? Inna ba'dadh-dhonni ismu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian senang memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Tentu kalian tidak suka. Ini hukum asal ghibah, nggak boleh. Tapi menjadi boleh ketika muncul mudarat yang lebih besar. Muncul mudarat yang lebih besar. Ghibah ada mudaratnya, tapi kalau kita tidak ghibah, muncul mudarat yang lebih besar. Misalnya, ada orang berbahaya. Dia menceritakan agama dan merusak agama, dia sebutkan hadis-hadis palsu. Bahkan secara tersirat dia melecehkan Nabi Muhammad SAW dan dia orang Islam dan dia pengajar agama. Ya kan? Lalu ada orang mau belajar ke sana. Kita bilang jangan belajar ke sana. Kemudian orang itu tanya sama kita, kenapa tidak boleh? Ayo, kita mau ghibah atau enggak? Ya pokoknya janganlah, pokoknya adalah. Ya orang itu akan belajar ke sana karena kita enggak menunjukkan bahayanya di mana. Maka kita menggibahi dia. Boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Bahaya ghibah tidak lebih besar dari bahaya orang ini belajar kepada orang yang berbahaya seperti itu. Maka diceritakan. Jelas insyaallah ya? Wallahu a'lam. Baik. Ada waktu? 8 menit lagi jam 8. Iya. Tapi ingat, ada kondisi, kalau misalnya seperti itu kondisinya, maka dia ceritakan secara rahasia kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah. Jangan diceritakan ke semua orang. Ceritakan kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah. Misalnya ada istri, masalah dengan suaminya. Tentunya dia akan menceritakan kejelekan suaminya untuk menyelesaikan masalah. Diceritakan kepada semua orang. Diceritakan di dinding Facebook, diceritakan di Instagram, diceritakan di Twitter. Siapa mau jawab di Twitter?
Di Facebook sama mau jawab. Dan sudah tersebar kemana-mana nanti. Jadi yang seperti itu diceritakan kepada orang tertentu yang kita percaya. Ustadz misalnya. Jadi kita gibahnya diminimalkan. Jangan sampai dia besar gitu. Seperti masalah keluarga. Masalah keluarga, namanya masalah keluarga berarti kita cerita kejelekan. Pasangan kita. Jelas ya? Gitu. Baik. Semoga Allah menjaga keluarga kita ya dari seperti itu. Sudah? Sudah ya? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Dan saya tetap tidak pernah berhenti untuk memberikan antum semangat untuk belajar. Terus belajar. Sampai Allah memanggil kita insya Allah. Berikan contoh kepada anak-anak yang lebih muda dari kalian. Adik-adik kita. Ya. Supaya mereka bisa mengambil contoh dari kita. Ya. Kita berharap ilmu.